Nah, saudara, pada pagi ini sebelum kita pergi kepada khotbah, saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa di surga yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Panjang minggu ini Tuhan telah menjaga, Tuhan telah melindungi dan memberkati kami semua. Sehingga pada pagi ini ya Tuhan, kami dapat sekali lagi hidup, merasai betapa luar biasanya ciptaan-Mu, udara, bumi, pemandangan yang ada, bahkan cahaya matahari yang kami nikmati. Semuanya membuktikan bahwa Engkau hidup, Engkau memperhatikan kami. Bapa di surga, Hamba serahkan dalam tangan-Mu, khususnya negara kami Malaysia, dalam pelbagai sudut, termasuk ekonomi, termasuk keselamatan. Lebih-lebih lagi Tuhan, saat ini negara kami terus berhadapan dengan COVID-19. Bukan saja negara kami, tapi negara-negara yang lain juga turut terlibat. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Engkau campur tangan, Engkau turun tangan. Kami percaya Bapa, segala sesuatu yang terjadi bukan secara kebetulan, tapi semuanya atas rencana-Mu yang tersembunyi, kehendak-Mu yang tersembunyi. Kami percaya Tuhan bahwa ada tujuan di sebalik. Dan biarlah ya Tuhan, firman ini menguatkan, meneguh, bahkan menegur dan membentuk kami menjadi satu pribadi yang takut akan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dan kesempatan yang indah. Hamba serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami yang hidup. Amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu lagi dalam sesi khotbah online kali yang ke-6 ini. Kita masih lagi membincangkan dalam 3 kali berturut-turut tentang Yesus Kristus adalah juru selamat. Memang tidak akan habis-habis sampai ke bila pun, karena inilah kebenarannya. Yesus Kristus adalah juru selamat. Tapi di dalam hal-hal tertentu kita dicabar untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Banyak dokumentari yang dihidangkan mencabar tentang kesahihan Yesus adalah Kristus. Yesus adalah juru selamat bagi dunia. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini saya terus membawa tema ini karena saya berharap apabila kita mempelajari, kita dapat menangkis kata-kata orang, apalagi serangan-serangan daripada orang yang mengaku mereka mengetahui lebih luas tentang Alkitab, dan mereka coba menunjukkan beberapa ayat bahwa ternyata Yesus itu bukan juru selamat, kata mereka. Nah saudara, pada minggu yang lepas saya telah membawa Yesus Kristus juru selamat bagi dunia di dalam pandangan Yeremia. Kemudian pada minggu-minggu yang lepas kita sudah belajar tentang apa kata Injil Markus tentang Yesus Kristus. Dan pada hari ini saudara, kita terus menyentuh soal hal ini dalam penulisan Lukas, karena ini sangat penting. Markus dengan cara penulisannya sebagai seorang cara pikiran orang Romawi yang sangat bijaksana, yang mempunyai ilmu yang baik, terpelajar, dengan begitu padat menulis tentang Kristus. Lukas juga merupakan seorang yang mempunyai latar belakang yang cendekiawan. Kalau kita katakan sekarang ini terpelajar. Lukas menurut Injil, menurut Alkitab dan kesaksian para hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Alkitab, Lukas merupakan seorang dokter atau tabib. Ini kita boleh melihat dalam Kolose pasal 4 ayat 14. Kalau kita membaca hal itu, Rasul Paulus dengan jelas memperkatakan bahwa status Lukas adalah seorang dokter ataupun tabib. Satu panggilan dulu seorang dokter adalah tabib. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut sejarah, Injil Lukas ini ditulis pada tahun 70. Artinya kebanyakan ataupun 60% daripada saksi mata Kristus itu masih hidup. Mereka yang berumur kemungkinan dalam 15 tahun, 16 tahun, ataupun di bawah 21 tahun pada waktu Kristus berada di Yerusalem. Bahkan dalam tempo Yesus melakukan pekerjaan selama 3 tahun pelayanan di Yerusalem, Yudea, Galilea, bahkan sampai ke Samaria, itu masih hidup pada waktu itu. Artinya saksi mata itu masih ramai yang ada. Kemungkinan mereka yang hidup pada waktu Yesus berada dalam lingkungan 60 tahun itu sudah meninggal. Tapi saya percaya mereka, khususnya ibu bapak, tetap menceritakan tentang perbuatan Kristus kepada anak-anak mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat pembacaan kita ini. Lukas pasal 1. Ayat 1 hingga 80, artinya satu pasal dalam Lukas ini kita bincangkan. Tetapi seperti biasa saya tidak akan
membacanya pada hari ini. Saya percaya saudara-saudara sudah membacanya. Karena kita sudah maklumkan pembacaan kita adalah daripada Lukas pasal 1 ayat 1 hingga 80. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat pada ayat yang pertama, Lukas memulai tulisannya dengan Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ayat yang kedua, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman Tuhan. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ayat 4. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pendahuluan Lukas ini, dia telah mengungkapkan kepada siapa ini ditulis. Dia telah menyusun tulisannya untuk ditujukan kepada seorang pribadi yang dinamakan Theophilus. Kita tidak tahu siapa Theophilus ini. Ada dua pandangan para pengkaji Alkitab. Yang pertama, Theophilus ini adalah gelaran, panggilan bagi hamba-hamba Tuhan yang di luar Yerusalem. Benar-benar mencari Tuhan. Benar-benar mau menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Pendapat yang kedua adalah pribadi. Theophilus ini merupakan seorang pribadi yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Yang tertarik dengan ajaran-ajaran tentang Yesus Kristus. Mungkin saja dia seorang gubernur, atau mungkin saja dia mempunyai kedudukan yang tinggi dalam sesuatu tempat. Namun yang pastinya adalah Lukas menulis Injil ini untuk tetapan bagi manusia. Karena pada waktu itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menghasilkan suatu tulisan, dia harus mempunyai penerima. Mungkin saja penerima itu adalah sponsoring. Karena inginkan sesuatu fakta, benar atau tidak, maka seseorang yang punya minat dalam sesuatu peristiwa, dia mengupah seseorang yang dipercayai, yang mempunyai pengetahuan dan ilmu yang baik untuk menyelidiki sesuatu dan menghasilkan pembuktian-pembuktian apakah benar atau tidak. Sebab itulah kalau kita membaca tulisan-tulisan kurun pertama dan kurun yang kedua, dia harus mempunyai penerimanya, harus mempunyai yang dituju. Alasan yang kedua ialah tulisan yang pertama supaya dapat diterima oleh umum ialah harus ditujukan kepada yang tertinggi dalam sesuatu tempat. Kalau di tempat kita ini, kalau di negara Malaysia, yang tertinggi dalam eksekutif ialah Perdana Menteri, Prime Minister. Ataupun kalau lambang soal keagamaan, maka yang di Pertuan Agung. Tujuannya ialah apabila diterima oleh yang tertinggi, kemudian di-endorse supaya dapat diedarkan kepada umum jikalau ia melibatkan pengetahuan yang perlu diketahui oleh orang umum. Nah, apabila dari atas di-endorse, maka tulisan itu tidak boleh diubah dan tidak boleh dipertikaikan. Karena sudah diselidiki sebelumnya oleh para cendekiawan yang ada di dalam naungan yang tertinggi tersebut. Nah, sebab itulah Injil Lukas ini mempunyai penerimanya, Theophilus yang mulia. Jadi kita percaya Lukas, tulisan Lukas yang ada di depan mata kita ini adalah tulisan yang sudah di-endorse. Tulisan yang sudah dibuktikan oleh para cendekiawan yang di bawah Theophilus bahwa apa yang terhasil, apa yang dinyatakan oleh Lukas sebagai penulisnya itu benar, itu terbukti, tidak ada yang palsu di dalamnya. Maka kemudiannya di-endorse, dibenarkan untuk diperhatikan, diselidiki, dan dijadikan sebagai panduan ajaran oleh Theophilus sendiri, bahkan orang-orang bawahannya. Nah, saya harap kita memahami kenapa Injil Lukas ini mempunyai penerimaan. Jadi saudara boleh memikirkan, mari kita melihat cara penulisan Lukas. Karena cara penulisan Lukas ini berbeza dengan tulisan Matius, Markus, maupun Yohanes. Cara penulisannya itu berbeza. Dia punya satu cara yang sangat unik, di mana dia menggunakan pakai kata-kata yang sangat berwibawa untuk membuktikan bahwa apa yang ditulisnya itu tidak boleh dicabar. Dengan arti kata yang lain, benar dan terbukti benar. Yang pertama, mari kita perhatikan ayat yang kedua. Seperti yang disampaikan kepada kita
oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama sekali Lukas mengambil pembuktian, pengumpulan data, kata-kata sekarang pengumpulan data ataupun pengumpulan bukti-bukti, pengumpulan bahan-bahan penulisannya itu melalui puncak antara dua yang pertama ini. Yang pertama, saksi mata, yang pernah melihat, yang pernah merasai, yang pernah mendengar, dan pernah menjadi saksi utama di dalam pelayanan Yesus. Nah, apa yang mereka saksikan? Sudah tentu yang kalau kita mencari sesuatu puncak, kita akan mencari orang yang tahu sekurang-kurangnya 99% cerita tentang sesuatu yang kita ingin tahu. Karena kita sedia maklum bahwa manusia ini punya keterbatasan. Tapi kita seboleh-bolehnya mencari orang yang seboleh-bolehnya kalau dapat semua. Dia mengetahui keseluruhan. Dan Lukas melakukan hal ini. Pertama sekali dia mencari pembuktian melalui orang yang masih hidup, yang menyaksikan sendiri daripada permulaan hingga kepada akhir. Artinya daripada Yesus dilahirkan, siapa ibunya, siapa yang terdekat dengan ibu Yesus, siapa yang berada di lingkungan Yesus, siapa yang berada di sekitar kehidupan ibu Yesus atau keluarga Yesus, bahkan siapa yang ada kaitan dengan peristiwa kelahiran Yesus. Itu cara pembuktian. Artinya cara menyeluruh, bukan hanya tertuju kepada sesuatu, tetapi ada pemangkinnya. Sebab itulah kalau kita melihat, maka wujudnya cerita tentang Yohanes Pembaptis, tentang Elizabeth, tentang Zakaria. Karena ini merupakan pembuktian yang sangat penting. Tidak boleh dibuang. Di dalam kelahiran Yesus Kristus, 3 watak utama ini sangat penting. Karena ini mempengaruhi kebenaran atau kesahihan sesuatu peristiwa yang ingin disampaikan. Artinya ada pembuktian luaran, bukan hanya dalaman, yaitu tentang Maria sendiri, tentang kedatangan malaikat, karena belum tentu itu diterima oleh umum. Kalau hanya berlandaskan, Lukas hanya berlandaskan kepada kata-kata malaikat di dalam ayat 26 sampai kepada 38 ini, itu mudah disangkal sekali oleh orang-orang tertentu. Itu dikarang karena tidak dapat dibuktikan malaikat itu bagaimana, bentuk malaikat itu bagaimana, dan orang saja boleh katakan bahwa ini palsu, ini diada-adakan supaya orang percaya. Tetapi jikalau ditambah bukti dengan manusia sendiri yang boleh ditanya, yang boleh diperhatikan, yang boleh dikatakan dan boleh ditemui, maka adanya Zakaria, adanya Elizabeth, adanya Yohanes Pembaptis. Ini merupakan satu pembuktian yang tidak boleh disangkal karena dia manusia. Sebab itulah Lukas di dalam pasal pertama ini menulis 4 saksi utama. Yang pertama tentang malaikat. Itu kita boleh baca dalam pasal yang pertama ini, ayat yang 26 mulai sampai ayat yang ke-38. Itu dari ilahi sendiri. Sama juga seperti tulisan-tulisan lain. Karena dia menceritakan tentang ilahi, tetapi bukan semua orang boleh menerima pembuktian seperti ini. Yahudi mungkin saja boleh menerima, tapi ada sebahagian tidak boleh menerima. Apalagi orang Yunani, mungkin cara mereka menerimanya itu berbeza. Maka wujudnya pembuktian tentang pada ayat yang 39, yaitu Elizabeth, seorang manusia. Kemudiannya diceritakan bagaimana juga dalam hal yang pertama ini, bagaimana Maria berhadapan dengan Elizabeth. Maka kita dapat melihat ada satu perbualan di sana, ada satu kenyataan Elizabeth, dan terbitlah kata-kata daripada Maria dalam ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-56. Satu pujian, sesuatu yang keluar dari isi hati Maria tentang keadaan situasinya masa itu. Kemudiannya kelahiran Yohanes Pembaptis, dan kita tahu Yohanes Pembaptis kemudian bila sudah membesar, dia menjadi salah satu bukti tentang Yesus Kristus yang paling utama. Dan itu kita sudah bincang dalam Markus pasal yang pertama. Kemudiannya tentang Zakaria. Kenapa mereka wujud? Karena pembuktian dari segi saksi mata. Nah, bukan itu saja saya rasa pembuktian yang Lukas ambil, tetapi hal-hal yang lain juga, termasuk Petrus dan 12 rasul yang lain. Para
kata di sini pelayan firman. Itu adalah mereka yang generasi pertama yang percaya, melihat, yang mendengar tentang Yesus Kristus. Jadi memang benar kelahiran Yesus, kehadiran Yesus itu memang benar wujud. Nah, seterusnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, selepas Lukas membuktikan hal itu dan tidak dapat disangkal tentang kebenarannya, maka Lukas kemudiannya telah membukukan dengan teratur. Itu menurut pada ayat yang ketiga. Dia telah membukukannya dengan teratur supaya mudah difahami. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk melakukan hal ini bukan senang. Perlu orang yang mempunyai wibawa yang baik, cendekiawan, ataupun orang yang pintar, khususnya dari segi sejarah. Maka apabila kita melihat hal ini, saya yakin bahwa Lukas ini bukan saja seorang dokter yang baik, tetapi seorang ahli sejarawan yang baik. Karena semua ini, semua urutan-urutan mengatur sesuatu perkara itu memerlukan keahlian sejarah yang baik. Karena dia melibatkan tahun, masa, ataupun bulan. Sebab itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa Lukas ini mempunyai wibawa yang baik untuk membuktikan bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, yang keempat ini yang sangat penting, saudara. Ayat yang keempat, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan penulisan Lukas hanya satu, membuktikan kebenaran. Maka pada hari ini, saudara, mari kita melihat, mari kita fokuskan kepada hal apa yang ditulis oleh Lukas ini dalam hal pembuktiannya bahwa apa yang dihasilkannya ini, dibuktikannya ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting karena dia melibatkan soal ajaran, soal pegangan hidup, soal pedoman hidup, soal membawa hidup ke kiri, ke kanan, ataupun ke depan, atau ke belakang. Sesuatu yang mengakibatkan perubahan hidup selama-lamanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ajaran yang dikatakan oleh Lukas ini? Itu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui pada hari ini. Nah, di dalam pasal yang pertama ini, saudara, saya ingin kita melihat Lukas menyatakan sekurang-kurangnya 3 hal utama dalam ajaran yang ingin diperkatakan olehnya kepada Tifolius. Karena menurut ayat 4 ini dia berkata bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Satu pembuktian bahwa apa yang telah diajar kepadanya itu benar. Sudah tentu saja ada orang yang telah datang kepada Tifolius dan mengajar tentang Yesus Kristus. Tifolius mungkin merasa was-was apakah benar atau tidak. Karena mungkin dia mendengar peristiwa itu di luar akal pikiran yang logik. Logik tidak. Itu yang menjadikan Tifolius merasa was-was. Maka dia harus mencari sesuatu pembuktian supaya ajaran yang dia dengar itu benar. Artinya Tifolius ini orang yang berhati-hati sekali di dalam menerima setiap ajaran. Karena pada waktu itu Alkitab belum ada. Bukan seperti sekarang ini. Kita ada Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Pada waktu itu tidak ada. Dia hanya berpandukan kemungkinan kepada tulisan-tulisan Perjanjian Lama. Ataupun Taurat. Ataupun ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan yang lain. Murid-murid Yesus yang lain. Yang tersebar luas memberitakan Injil selepas Yesus naik ke surga. Dan kemungkinan saja dia mendengar penjelasan atau versi yang berbeza. Karena masing-masing sepertinya kalau Rasul Petrus dan Rasul Paulus, dia mempunyai perbezaan dari segi cara penyampaiannya. Karena itu dipengaruhi oleh latar belakang masing-masing. Ataupun oleh Apolos, ataupun oleh Demetri, atau Demikius, ataupun yang lain-lain. Yang tersebar sampai ke Asia Kecil, menyebarkan tentang Yesus Kristus. Nah, Tifolius mungkin saja didatangi oleh beberapa orang yang menyampaikan tentang Yesus Kristus tetapi dengan cara versi yang berbeza. Dengan cara penyampaian yang berbeza, dan ini kemungkinan membingungkannya sedikit. Oleh sebab itu dia berkata, mungkin dia mengenali Lukas karena dia seorang dokter, dan dia minta Lukas atas wibawa Lukas sebagai latar belakang dokter yang bukan main-main mengeluarkan sesuatu fakta, karena sifat seorang dokter adalah sifat yang suka mencari pembuktian. Ataupun Lukas terpanggil untuk membuktikan hal itu karena dia melihat adanya keperluan di dalam itu. Nah, sekurang-kurangnya ada 3 perkara yang Lukas sampaikan. Ayat yang ke-32 berkata, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan
perhatikan pada ayat 32b ini, kita panggil B selepas titik. Dan Tuhan Allah mengurniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Yang pertama sekali menyentuh soal darjat, kedudukan, dan keturunan Yesus Kristus. Lukas ingin menyampaikan kepada Tifolius, siapakah Yesus ini dalam hal kedudukan. Karena ini mudah difahami oleh Tifolius. Apabila menyentuh soal kedudukan, itu sangat mudah sekali difahami bagi orang yang sudah ada kedudukan. Orang kaya, kalau bercerita tentang kekayaan, itu mudah sekali memahaminya. Karena dia dalam situasi itu. Tapi kalau orang miskin atau orang sederhana seperti kita, menceritakan tentang kekayaan, itu agak susah sedikit. Karena kita bukan di dalam situasi tersebut. Kita hanya mampu mencapainya dengan berkhayal ataupun berangan-angan. Kekayaan itu bagaimana? Sebab itu, apabila hal pertama yang Lukas sentuh ialah soal darjat, kedudukan, dan keturunan Yesus Kristus. Supaya Tifolius memahami dengan jelas bahwa yang sedang diperkatakan ini bukan orang biasa-biasa. Dia mempunyai wibawa yang tinggi. Dia lahir ataupun dari keturunan yang bukan calang-calang. Kenapa dia menyebut Daud? Karena kita mengerti latar belakang Daud yang bagaimana. Dia menjadi raja yang kedua, tapi raja pertama. Ini sangat heran. Raja yang kedua bagi Israel selepas Saul. Saul adalah raja pertama Israel dan kedua adalah Daud. Tetapi di dalam pandangan Allah, Daud adalah raja pertama bagi Israel. Karena hanya Daud adalah raja yang dipilih oleh Allah sendiri melalui Nabi Samuel. Sedangkan Saul adalah raja Israel yang dipilih oleh orang Israel sendiri. Artinya saudara, yang pertama adalah Allah memilih Yesus Kristus, bukan pilihan manusia, untuk menyambung atau untuk meneruskan apa yang dilakukan oleh Daud. Penyelamatan, menyelamatkan bangsa Israel daripada tawanan, daripada serangan, daripada segala macam bahaya, menjaga kekudusan mereka, bahkan menjadi raja mereka. Itu tugas Daud pada zaman Perjanjian Lama. Inilah yang menjadi tugas Yesus Kristus di dalam zaman Perjanjian Baru, meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Raja Daud, bapak leluhurnya. Tifolius memahami, karena dia menyentuh soal wibawa, menyentuh soal kedudukan, menyentuh soal keturunan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud pada zamannya Allah mengangkat dia menjadi raja untuk membela orang Israel daripada musuh-musuhnya dan menjaga Israel supaya tetap setia kepada Tuhan. Tidak ada Allah-Allah lain di tengah-tengah bangsa mereka. Di dalam peperangan, Daud menjadi ketua mereka. Di dalam hal pentadbiran, Daud adalah raja mereka. Lukas memperkenalkan Yesus Kristus sebagai, dikatakan di sini, dia telah mengurniakan kepadanya takhta Daud. Artinya semua apa yang dibuat oleh Daud itu juga akan dibuat olehnya, tapi bukan dalam bentuk hal jasmani. Nah, ini yang salah dimengerti oleh orang-orang Yahudi yang menantikan Mesias. Mereka melihat hal ini sebagai hal jasmani, tapi sebenarnya bukan hanya jasmani, tapi dari segi hal kerohanian, hal dunia yang baru. Yesus Kristus dikurniakan dengan takhta Daud. Dia menjadi pembela bagi bangsanya. Siapakah bangsanya? Kita sebagai manusia. Kita adalah orang-orang manusia yang kita sudah sedia maklum. Kita berdosa. Kita manusia yang punya keterbatasan. Saya pernah bertanya kepada seorang, mana yang kau paling takut? Di dalam bilik ada seekor ular, tapi dalam situasi yang terang. Dengan di dalam bilik yang kosong, tapi situasinya gelap. Orang itu berkata, dia lebih takut dengan situasi bilik kosong yang gelap, berbanding dengan keadaan bilik yang terang dan ada seekor ular di dalamnya. Alasannya ialah, dia boleh melihat sekeliling dengan jelas. Kemana ular itu pergi, dia boleh melihat dan dia boleh mengilang. Tetapi dalam keadaan gelap, walaupun itu kosong, tetapi dalam pemikiran manusia tidak kosong. Malahan dipenuhi oleh binatang-binatang yang tidak masuk akal karena ketakutan.
Itulah saya katakan keterbatasan manusia. Itulah saya katakan bahwa manusia ini di dalam ketakutan. Dan itulah sebenarnya yang sedang Yesus laksanakan. Dia menjadi pembela kepada kita. Supaya kita tidak akan takut lagi terhadap ketakutan tersebut. Dahulunya saya yang paling takut sekali dalam khususnya hal kegelapan. Hal kawasan yang gelap. Melihat kubur itu sangat menakutkan saya. Karena saya diisi dengan kubur ada hantu. Tapi apabila sudah mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berada dalam kawasan kubur, itu tidak menakutkan sangat kepada saya. Memang was-was. Tetapi ketakutan itu tidak sama seperti dulu. Sebagai manusia tetap ada perasaan takut. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal pertama yang dibela oleh Yesus Kristus adalah dalaman kita. Hal ketakutan. Engkau yang punya ketakutan sekarang ini tentang masa depanmu, datang kepada Yesus. Dia sudah dijanjikan sebagai pembelamu, rajamu. Dia sudah dinyatakan ini menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Ayat yang ke-32 disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengurniakannya takhta Daud. Artinya seluas. Kan dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia Allah sendiri. Segala ketakutanmu, segala kewaspadaanmu, segala kekhawatiranmu, datang kepada Yesus. Bagaimana saya harus datang kepada Yesus? Mungkin itu persoalanmu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Apabila engkau menerima Yesus, artinya kau sedang menerima Raja di atas segala raja. Bagaimana? Buka hatimu. Artinya engkau merelakan hatimu, engkau merelakan hidupmu untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya menjadi orang Kristen. Menjadi Kristen itu sangat mudah. Ungkap saja, saya Kristen. Jadi Kristen. Tapi benarkah demikian? Benarkah adanya Kristus dalam hatimu? Karena Kristen ini adalah nama singkatan bagi pengikut Yesus. Benarkah engkau menjadi pengikut Yesus? Perhatikan hidupmu. Benarkah apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan perintah Raja ini, Raja kita? Pada waktu kita berkata saya mau menjadi Kristen, artinya kita sedang tunduk kepada Raja. Karena di dalam ayat yang ke-32 ini, dia Tuhan Allah akan mengurniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dia menjadi rajamu, jadi pemerintahmu. Jikalau engkau memberontak, tidak mengikuti perintahnya, apa hukumannya? Kalau ada perintah raja yang tidak ditunaikan, itu menderhaka dan hukumannya adalah mati. Sama juga. Kalau kita di sini, apa yang Lukas nyatakan, kalau kita menderhaka kepada raja, hukumannya adalah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Maut yang bagaimana? Penyiksaan selama-lamanya di neraka, kata orang. Di alam maut, kata Yesus Kristus. Artinya tidak ada kehidupan yang baik. Mengapa kita mau menerima Kristus sebagai Raja kita? Supaya kita berada di dalam golongan, di dalam rakyatnya, yang dijaga dan dipelihara. Sehingga kita tidak dapat diserang oleh musuh. Musuh-musuh kita siapa? Dunia, iblis, roh-roh jahat. Nah, hal yang kedua, saudara, yang dibuktikan oleh Lukas adalah pada ayat yang ke-32 masih lagi dalam hal takhta Daud. Ayat yang ke-33, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak berkesudahan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini kabar baik. Tifolius apabila dia melihat akan hal ini dan membaca khususnya pada 32 dan 33 memang memahami. Kabar baik bagi kita, mari kita perhatikan 33 ini, kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini yang mengherankan. Satu-satunya raja yang mempunyai kerajaan yang tidak berkesudahan. Tidak ada pengakhiran. Maukah kita berada dalam kerajaan yang seumpama ini? Tidak ada berkesudahan. Artinya ada kehidupan yang selama-lamanya di dalamnya. Engkau menjadi rakyat yang selama-lamanya tidak akan ada berkesudahan. Artinya engkau tetap hidup selama-lamanya. Engkau mengalami kebahagiaan, sejahtera, sukacita, damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Sehingga firman Tuhan, sehingga Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di mana aku berada, di situ kamu berada. Dia juga ada mengatakan bahwa di tempat kerajaannya itu air mata dihapuskan. Artinya tidak ada kesedihan. Maukah engkau memiliki hal seperti itu? Terimalah raja ini. Datanglah kepada raja ini. Apa yang kau alami sekarang ini? Artinya kehidupan yang sederhana. Semakin hari kita semakin tua. Kita tidak sakit sekarang, besok kita akan sakit. Semuanya ada pengakhiran hidup. Tapi apa yang ditawarkan oleh Yesus Kristus adalah kehidupan yang selama-lamanya. Bukan berarti
tubuh ini tidak mati. Dan Yesus juga berkata tentang Lazarus, dia tidak mati, dia tidur saja. Begitu juga ungkapan Rasul Paulus mengambil daripada kata Yesus, tidur, istirahat. Artinya saudara, bagi kita orang percaya, kematian itu bukan yang menakutkan. Sengat kematian itu tidak menakutkan, bahkan itu mendatangkan sukacita dan kabar baik bagi kita. Tapi bukan berarti kita minta-minta mati sekarang. Kita tidak jaga kesehatan, kita dengan sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan sehingga kita mati. Tidak. Itu bukan makna. Karena ingat kata-kata Tuhan Yesus. Aku memberikan engkau talenta, dan lakukan talenta itu sepanjang hidupmu, seumur hidupmu. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Artinya kita menghargai hidup kita dengan sebaik-baiknya dengan melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Dengan mengikuti apa yang Tuhan sudah nyatakan. Dan selepas itu, atas kesetiaan kita dikaruniai dalam kehidupan yang seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat hal ini dari segi manusia, maukah engkau setia kepada raja itu? Kalau selama ini kau menderhaka kepadanya, hukuman maut sedang menanti. Ini kata firman Tuhan. Sebab itu engkau ada hak untuk kembali kepada Tuhan. Jangan menderhaka terus, sehingga sudah tidak ada pengampunan lagi, sehingga terlambat. Bagi engkau yang belum menerima raja ini, terimalah dia sekarang ini. Buka hatimu dan katakan, Tuhan Yesus, aku membuka pintu hatiku, aku mempersilakan engkau menjadi raja dan juru selamatku secara pribadi. Saya menyerahkan seluruh dosa yang saya ada, dosa yang lalu dan yang sekarang dan akan datang. Dan ampunilah Tuhan, dan biarlah saya menjadi manusia yang baru. Artinya saudara, engkau menjadi rakyatnya. Terima kasih Tuhan, karena engkau sudah menjadi raja dan juru selamat saya secara pribadi. Amin. Tindakan seterusnya, engkau harus setia, engkau harus melakukan. Engkau harus melakukan apa yang raja perintahkan. Seterusnya saudara, apabila Lukas sudah membuktikan tentang wibawa Yesus, keturunan Yesus, leluhur Yesus dari segi manusia, bahkan tugas-tugasnya bukan saja manusia tetapi dari segi kerohanian, dia seterusnya masuk kepada pekerjaan Yesus, ajaran Yesus, dan apa yang Yesus telah lakukan. Ini sangat menarik karena Lukas menulisnya dengan begitu baik sekali. Nah, kita masih lagi tetap berada pada ayat yang ke-33. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kalau kita memperhatikan dalam Yesaya 53 ayat 2, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ada satu kata, ada satu perbuatan Yesaya ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Dia menyentuh tentang tunas yang tumbuh di tanah yang kering. Kalau kita melihat kepada ayat yang ke-33 ini saudara, Lukas pasal yang pertama, kita kembali kepada Lukas. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Nah, saudara, apa yang ingin saya sampaikan di sini ialah dalam Yesaya pasal 53 ayat 2e ini dengan Lukas pasal 1 ayat 33 ini saudara mempunyai satu pertalian yang sangat erat. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat 2 permulaan itu Allah menyentuh soal tumbuh dan tanah. Sangat penting di sini ialah tanah. Tidak mungkin sesuatu tumbuhan itu tumbuh tanpa tanah. Apa ini tanah? Tempat di mana harus adanya sesuatu yang ditanam itu tumbuh. Dia bercerita soal tempat. Dalam bahasa kami kineionon. Nah, di dalam Lukas pasal 1 ayat 33 ini, ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Lukas menceritakan soal tempat. Menjadi raja kepada siapa? Tidak mungkin seseorang menjadi raja tanpa tempat. Di dalam penulisan Yesaya membuktikan bahwa raja seterusnya yang hadir adalah raja yang mempunyai tempat memerintah. Kalau kita melihat dalam Yesaya pasal 53, ada satu perkataan sana, tanah yang kering. Tunas yang tumbuh di tanah yang kering. Dalam kata asalnya, padang gurun. Tidak ada air. Mustahil suatu tumbuhan akan hidup di tempat yang kering. Tapi justru itulah yang telah terjadi karena rupa-rupanya di dalam ayat 33 ini bukan atas pekerjaan manusia. Sama seperti ayat yang ke-53. Bukan pekerjaan manusia untuk menumbuhkan sesuatu benih itu di tanah yang kering. Itu semuanya pekerjaan Tuhan. Karena itu mustahil bagi manusia. Satu tumbuhan perlu adanya air untuk menumbuhkannya. Nah, istri saya ada buat kebun kecil di belakang rumah. Dia tanam ubi, tanam cili putih, dan macam-macam. Apabila masa tidak ada hujan, tanaman itu akan
layu, kan kering. Ternyata semua tanaman memerlukan air. Besar manapun tumbuhan, pasti mencari air. Tapi yang herannya, di dalam Yesaya pasal 53 ayat 2, biji tumbuh di tanah yang kering. Itu menandakan bahwa bukan pekerjaan manusia. Tempat itu bukan manusia. Tempat itu bukan bumi. Kalau kita melihat kepada Lukas pasal 1 ayat 33 ini, menjadi raja atas kaum keturunan Yakub, artinya saudara, raja itu harus ada tempat untuk memerintah. Dia bukan memerintah atas angan-angan, awan-awan, seperti angan-angan Majnun, kaya di dalam angan-angan, tapi realitinya tiada. Kalau kita melihat ayat 33 ini, saudara, Lukas membuktikan bahwa Yesus ini, dia wujud, dia benar-benar ada. Dia hidup. Artinya raja ini kita tahu asal-usulnya dari mana. Datangnya dari mana. Dalam ayat 32 sudah depan kalanda, kemudiannya dia telah menyebut Yakub, raja atas kaum keturunan Yakub. Yang itu berarti mempunyai latar belakang, tempat, dan kita tahu siapa dia. Yesus Kristus tidak dalam bentuk khayalan. Dia memang benar wujud. Dan boleh diceritakan leluhurnya dari segi manusia, itu ayat yang ke-32. Ayat yang ke-33 ini adalah pekerjaannya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Siapa Yakub ini? Yang penting. Nah, kalau kita membaca kepada sejarah Yakub, itu sangat menarik. Yakub mempunyai seorang abang yang bernama Esau. Waktu lahir kembar, tapi Esau terlebih dahulu yang lahir. Tapi yang mengherankan, selepas Esau lahir, Yakub lahir, tapi sedang memegang tumit Esau. Dan para tua-tua mengatakan bahwa anak ini akan menjadi yang pertama. Nah, Yakub akhirnya mendapat hak sulungnya dalam hal menipu, menyamar. Karena bapaknya sudah tidak dapat melihat lagi. Maka ibu kepada Yakub mengambil pakaian Esau, memakaikannya kepada Yakub, dan memberikan makanan itu kepada bapaknya. Dan bapaknya memberkati Yakub berkat anak sulung. Dan penipuan yang kedua yang Yakub lakukan ialah bagaimana dia mempergunakan bubur kacang merah. Bila dia melihat Esau dalam keadaan yang lapar dari memburu, dia mengambil kesempatan itu dan menghidangkan bubur kacang hijau kepada Esau dan berkata, kalau kau mau hidup, ada bubur di sini, tapi serahkan kesulungan itu kepada saya. Dan Esau memikirkan tidak ada gunanya ada kesulungan tapi mati. Artinya Yakub adalah orang-orang nama penipu. Maknanya adalah penipu. Nah, kenapa ayat 33 ini ditulis? Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Sedangkan Yakub adalah penipu. Lukas memberitahu kepada Tifolius, Yesus akan menjadi raja kepada orang-orang yang jatuh dalam dosa, yang telah menipu Allah, yang tidak setia kepada Allah, yang lari daripada Allah. Arti kata yang lain, yang berdosa menjadi Allah kepada orang yang berdosa. Yesus berkata kemudiannya, aku datang bukan untuk mencari orang yang sehat, tapi mencari orang yang sakit. Manusia sejak jatuh dalam dosa di Taman Eden adalah manusia yang sakit. Apapun alasan kita, saya orang baik, saya tidak berdosa, saya katakan, pernahkah dalam seumur hidup kita tidak pernah berbohong? Pernahkah dalam hidup kita tidak pernah memberontak dalam hati? Pernahkah dalam hidup kita tidak pernah marah? Pernahkah dalam hidup kita tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kotor kepada orang lain? Tentu sekali itu sangat mustahil. Nama saja kita manusia. Dan orang seringkali menggelarkan itu sebagai kelemahan manusia. Sebenarnya itu adalah akibat dosa. Bukti bahwa kita ini berdosa. Bukti bahwa kita memerlukan raja untuk menyelamatkan kita daripada hukuman dosa. Dosa itu bukan saja diperbuat, tetapi juga baru dalam perancangan itu sudah dosa. Itu sudah akibat dari dosa. Dan hukumannya tetap sama. Sebab upah dosa ialah maut. Sebab itulah saudara, Lukas memberitahu kepada kita dalam ayat yang ke-33 ini, Yesus datang khusus untuk mereka seperti ini, orang yang berdosa. Saudara dan saya, semua orang sudah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Yesus Kristus mau menjadi raja bukan untuk alien, bukan untuk binatang, bukan untuk tumbuh-tumbuhan, tetapi dia mau menjadi raja untuk manusia, untuk saya dan saudara. Dan inilah pekerjaan Yesus yang sangat luar biasa. Dia mau memerintah atas hidupmu bukan sebagai kuku besi, tapi sebagai penolong, sebagai sahabatmu, sebagai penasihatmu,
tetapi juga waktu yang sama sebagai penguasa hidupmu. Engkau yang selama ini memikirkan tentang kesia-siaan hidup, tentang masa depan, datang kepada Tuhan. Saat ini mungkin engkau mempunyai beban yang besar, khususnya dalam keluargamu, kemungkinan dalam pergumulan hidupmu, dalam persoalan hidupmu, tentang masa depanmu. Ingat, ada seorang raja sedang menantimu, menyerahkan tunduk wibawa kepadanya, dan dia akan memerintahkan engkau. Dan sebagai seorang raja yang berwibawa, dia juga akan melindungimu. Dia juga akan memberikan damai sejahtera dan sukacita. Bahkan kata firman Tuhan dalam Matius pasal yang kelima, ucapan bahagia, berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah, karena engkau yang memiliki kerajaan surga. Apa maknanya? Berbahagialah engkau yang mempunyai keinginan sebagai seorang yang miskin, keinginan terhadap sesuatu yang tidak putus-putus. Tapi keinginan itu adalah atas sesuai dengan Alkitab, untuk hidup berkenan di mata Tuhan. Yesus menjanjikan engkau akan memiliki kerajaan surga. Artinya engkau akan menikmati hal-hal yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Untuk hal yang terakhir ini saudara, Lukas 4 ayat 41 berkata, dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Iblis saja tahu siapa Yesus. Yesus anak Allah. Yesus adalah Mesias, juru selamat. Iblis saja sudah memberitahu siapa Yesus. Kenapa kita masih lagi berkeras? Kenapa kita tidak menuruti perintah raja? Karena kan kita sudah tahu kalau tidak mengikuti perintah raja, maka ada hukumannya. Dan kalau kita tidak berada di pihak raja, kita juga ada hukumannya. Kita akan menjadi musuhnya. Dan untuk berada dalam kerajaan Allah, kita harus menerima dia sebagai raja kita. Oleh itu, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai raja secara pribadi. Terima dia, buka hatimu, dan seterusnya, taatilah. Bacalah firman Tuhan. Tidak ada istilah main-main dalam kerajaan surga. Tidak ada istilah main-main dalam hal kerajaan, hal raja. Kalau rakyatnya bermain-main, raja punya hak untuk menghukum dia. Kalau engkau menolak raja, dia ada wibawa untuk menghukummu. Karena dia adalah raja atas segala raja. Itulah kata Lukas dalam ayat yang ke-32 dan ke-33. Dia raja. Dia adalah penguasa atas sebuah kerajaan. Dan kerajaan itulah kerajaan Allah sampai selama-lamanya tidak berkesudahan. Kata firman Tuhan dalam ayat yang ke-33. Saya percaya kita semua tidak ada keraguan-raguan lagi tentang Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Dia adalah Raja, dia adalah penguasa atas hidupmu dan hidup saya secara pribadi. Yesus Kristus bukannya permainan. Dia Raja. Jadi pesan saya, saudara sekali lagi, bagi yang berkeluarga, jagalah keluarga. Apapun keadaan yang kita alami saat. Saya percaya firman Tuhan pada kali ini serba sedikit memberikan kekuatan, keteguhan kepada saudara di dalam mengimani Yesus Kristus, dan kiranya pengetahuan Anda terhadap Yesus Kristus terus bertambah. Kita akan bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Saya pimpin dalam doa pemberkatan. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus,